Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berkumpul di tempat ini untuk melakukan kebaikan, yaitu kajian agama, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan buka bersama pada puasa yang terakhir dari bulan Ramadan ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah surat Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasuli fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu la'allakum tattaqun in kuntum mu'minin. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi wa rasul, katakanlah atau jawablah bahwasanya harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, taatilah Allah dan taatilah Rasul jika kalian orang-orang yang beriman. Ini kurang lebih arti dari surat Al-Anfal ayat 1 tadi, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan Ramadan saat perang Badar. Setelah perang Badar, yaitu tanggal 17 Ramadan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini turun berkaitan dengan pasukan perang Badar, karena turunnya pada mereka pada 17 Ramadan saat selesai perang Badar. Diriwayatkan oleh beberapa riwayat, diantaranya adalah dari sahabat Nabi yang menceritakan jajal pakai HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di antaranya diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Beliau radhiyallahu an menceritakan bahwasanya saat itu Rasulullah SAW pergi menghadapi musuh dengan diikuti oleh tentu saja para sahabat. Pergi ke Badar menghadapi musuh. Sekelompok orang ikut berperang menghadapi musuh. Sekelompok yang lain menjaga Rasulullah SAW. Sekelompok yang lainnya mengambil harta rampasan ketika musuh telah dikalahkan. Jadi Ubadah bin Samit menceritakan waktu itu Rasulullah SAW pergi menghadap musuh disertai beberapa sahabat Nabi SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Nah, di antara para sahabat ada sekelompok yang mereka berhadapan dengan musuh. Kelompok yang lain mereka menunggu Nabi, menjaga Nabi SAW. Karena dalam strategi perang ada yang mengusulkan supaya dibuatkan kemah, di antaranya dari Sa'ad bin Waqqas kalau nggak salah. Itu supaya Nabi dibuatkan kemah. Jika nanti terjadi apa-apa,
agar mudah bagi Nabi SAW untuk diselamatkan dan kembali ke Madinah. Jadi sekelompok orang menghadapi musuh, sekelompok yang lain menjaga Rasulullah, dan kelompok yang lain ini mereka ketika selesai perang mereka mengambil harta rampasan, mengumpulkan harta rampasan. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan mereka, maka mereka berebut, merasa paling berhak dengan harta rampasan, dengan hasil ghanimah tadi itu. Kata orang-orang yang berperang menghadapi musuh secara langsung, dia katakan, kami yang lebih berhak dengan harta rampasan atau ghanimah ini, karena kami yang langsung berhadapan dengan musuh. Berhadapan dengan musuh. Kalau enggak dibunuh ya dibunuh. Maka kami yang paling berhak dengan harta rampasan ini. Kelompok yang kedua tidak mau kalah, kamilah yang lebih berhak. Kalian tidak lebih berhak dari kami. Kami yang menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada apa-apa dengan Rasulullah, maka kalian pun akan patah semangat, akan mudah dikalahkan oleh musuh. Dan kelompok yang ketiga juga mengatakan kurang lebih demikian. Kalian semua tidak lebih berhak daripada kami. Kamilah yang paling berhak karena kami yang mengumpulkan harta rampasan perang dan itu milik kami. Rame ya di antara mereka berebut dengan harta. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana pembagian harta ini. Lalu turunlah ayat ini. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hukum harta rampasan perang. Maka katakanlah, jawablah, sesungguhnya harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Oleh karena itulah bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya jika kalian orang-orang yang beriman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan pula oleh sahabat Al-Bahili, sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Dia bertanya tentang ayat ini kepada sahabat yang bernama Abu Ubadah bin Samit. Dan sahabat Ubadah bin Samit mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan kami, para pasukan perang Badar, di saat kami sedang berebut dengan harta rampasan perang, sehingga hati kami menjadi garang dengan sesama saudara muslim. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat itu yang memerintahkan kepada kami, yang memberikan kabar kepada kami bahwasanya harta rampasan perang itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengambil dari kami semua harta rampasan perang itu, kemudian diberikan kepada Rasulnya. Kemudian Rasulullah membaginya dengan rata sehingga kami semua menjadi tenang. Kurang lebih ikhwani wa akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat itu berkaitan dengan pasukan perang Badar. Perang Badar, ikhwani wa akhwati fillah, sekilas tentang perang Badar. Perang Badar ini adalah perang pertama setelah Rasulullah SAW hijrah di Madinah. Jadi setelah 2 tahun Rasulullah SAW hijrah di Madinah, perang ini terjadi. Yang awal mulanya tidak ada niatan untuk berperang. Ya, awal mulanya Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat untuk mencegat kepulangan Abu Sufyan dari berdagang. Kafilah Abu Sufyan dari berdagang. Kemudian kurang lebih Abu Sufyan mengkabarkan kepada orang-orang di Mekah, mereka sedang diintai, sedang mau dicegat oleh pasukan kaum muslimin. Akhirnya mereka memobilisasi orang-orang Quraisy, sampai orang-orang Quraisy semuanya, tokoh-tokohnya tidak ada yang tinggal di rumah, semua ikut perang. Sampai berjumlah kurang lebih 950 orang sampai 1000 orang untuk menghadapi kaum muslimin yang saat itu hanya berjumlah 313 saat terjadinya perang Badar itu. Jadi kondisi yang tidak seimbang. Perang ini terjadi di Badar. Badar itu kurang lebih 70 km dari Madinah. Ditempuh oleh pasukan Rasulullah SAW
dengan berjalan dan naik onta bergantian dari Madinah ke Badar dengan kondisi alam yang seperti kita ketahui, kondisi alam seperti di Saudi Arabia itu. Kalau sekarang mungkin ada jalan tol antara Mekah dan Madinah, antara kota-kota sekitarnya, semuanya bisa ditempuh dengan cepat. Kalau dalam perjalanan 70 km itu kurang lebih mungkin 1,5 jam dengan kendaraan. Tapi zaman itu tidak ada kendaraan, yang ada unta, ya. Dan itu pun dipakai untuk bergantian. Jadi secara jumlah sangat tidak sebanding 300 dengan 950 atau sampai 1000. Secara persenjataan juga tidak seimbang. Ditambah lagi dengan perbekalan yang juga mungkin sangat minim, ditambah lagi dengan kondisi puasa. Coba bayangkan dalam kondisi puasa, perjalanan yang tidak bersahabat, kondisi alamnya, gunung-gunung batu, tidak ada jalan yang mulus untuk ditempuh, cari jalan, celah-celah dan sebagainya, dalam kondisi puasa. Kondisi alam Saudi, Mekah, Madinah yang panas terik zaman itu dalam kondisi puasa. Maka sungguh ini suatu peperangan yang sangat berat. Dan pengalaman pertama, kalau pengalaman perang sebelumnya mungkin dimiliki masing-masing tiap kaum muslimin berbeda-beda. Karena sebelum mereka masuk Islam juga mereka biasa berperang. Seperti kaum Ansor antara Aus dan Khazraj itu kan tiap tahun perang terus itu. Sebelum Allah Subhanahu wa taala kumpulkan hati-hati mereka di dalam Islam. Lunakkan hati mereka untuk menerima Islam dan mereka bersatu menjadi sebuah kekuatan kaum muslimin. Tapi sebelum itu mereka perang terus dengan uju-ujuan orang Yahudi, Aus dan Khazraj ini. Jadi pengalaman perang mungkin dimiliki, masing-masing punya pengalaman perang. Tidak sama. Tapi ini adalah pengalaman perang ketika mereka sudah menjadi seorang muslim. Dan perang itu nggak disengaja gitu. Jadi spontanitas akhirnya dimobilisasi untuk perang. Jadi perbekalannya sangat minim, kondisi puasa, kondisi alam yang seperti itu. Maka betul-betul perang Badar ini adalah Yaumul Furqan, hari pembeda, hari yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang imannya nggak kuat mungkin akan berguguran. Ya, ada setan dari luar yang nguju-ngujui, ada setan yang nampak yang juga nguju-ngujui. Ya, di antaranya ada bisikan-bisikan katanya kalian ini adalah wali-wali Allah yang akan ditolong oleh Allah. Tapi kondisi kalian, kenapa orang-orang kafir mendapatkan bagian air di Badar, kalian tidak mendapatkannya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan dengan menurunkan hujan yang sangat deras sehingga kaum muslimin bisa berwudu, ya, bisa mandi dan sebagainya tanpa kesusahan air, dan juga Allah Subhanahu wa taala menguatkan tanah-tanahnya sehingga menguatkan untuk menjadi pijakan pasukan perang. Jadi di antara pertolongan Allah banyak sekali. Dalam kondisi perang Badar ini juga Rasulullah SAW sangat khusyuk di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Diulang-ulang doanya sampai Abu Bakar merasa kasihan, ya Rasulullah, Allah pasti akan memenuhi janjinya, akan berikan kemenangan kepada kita ya Rasulullah. Saya kasihannya melihat Rasulullah SAW betul-betul sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemenangan. Sampai dalam kalimat doanya beliau katakan, ya Allah, kalau jenengan boten menangkan kaum muslimin saat ini, maka selamanya jenengan tidak akan disembah di muka bumi ini. Sampai seperti itu. Jadi kondisi kaum muslimin dengan perbekalan dengan macam-macam yang sangat minim, ya, menghadapi musuh yang sangat berat di alam yang berat, ya. Kalau enggak iman ya betul-betul kokoh, ya. Kalau enggak karena usaha yang betul-betul sungguh-sungguh, maka tidak akan terjadi, tidak akan tercapai peperangan itu. Ini kondisi kurang lebih kondisi saat perang Badar. Jadi pasukan yang tidak seimbang, apa-apa yang tidak seimbang, perjalanan yang jauh dalam kondisi puasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan diantaranya dengan pertolongan menurunkan 5.000 malaikat untuk menolong kaum muslimin, sehingga kita baca dalam sejarah itu kesaksian-kesaksian di mana ada sahabat yang membawa 3 kepala, ya, 3 kepala orang Quraisy. Dia
ditaruh di depan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, 2 kepala ini saya yang menggal, tapi yang 1 kepala ini nggak tahu saya. Ada orang yang berpakaian putih dengan kuda putih memenggal kepala ini, jatuh di depannya, saya ambil. Jadi tidak ada yang kenal. Orang-orang kesaksian orang-orang Quraisy juga demikian. Ya. Jadi kami seperti menyerahkan kepala-kepala kami untuk dipenggal oleh mereka semaunya gitu. Ada orang-orang yang berpakaian putih yang tidak kami kenal dengan kuda-kuda putih menyerang kami. Dan itu dalam jihad saat ini juga seringkali ada kesaksian seperti di Ambon gitu dulu gitu. Itu ada juga kesaksian-kesaksian seperti itu. Ya. Ketika kaum muslimin sudah berada dalam masjid, ya, tinggal menghabisi orang-orang kafir itu, tiba-tiba mereka lari. Tiba-tiba mereka lari. Ketika sudah sedikit saja mereka membakar masjid itu, sudah terbunuh semua kaum muslimin. Tapi tiba-tiba mereka lari. Ya, mereka lari. Di antara kesaksian mereka, karena ada yang balik menyerang mereka dengan pakaian-pakaian putih itu. Gitu. Allah, itulah malaikat-malaikat Allah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah perang Badar itu, dari ayat-ayat yang turun itu? Ini yang coba kita ingat-ingat selalu. Yang pertama, bahwasanya kemenangan dari Allah. Kalau pelajaran mesti banyak yang bisa kita ambil, tapi saya ingin menggarisbawahi 2 poin saja, ya, 2 poin saja. Yaitu bahwasanya yang pertama, kemenangan itu dicapai dengan usaha dan doa. Dengan usaha dan doa. Kita saksikan bagaimana Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Jadi Rasulullah SAW doanya pasti dikabulkan. Rasulullah SAW pasti dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di dalam doanya. Seakan-akan kalau nggak sungguh-sungguh di dalam berdoa, tidak akan dikabulkan. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW manusia biasa seperti kita, yang sangat butuh kepada Allah dan harus bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mengajarkan kepada kita sekalian umatnya, hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam berdoa dan bersungguh-sungguh bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangankan kita, Rasulullah SAW akan begitu dengan pelajarannya. Jangankan kita, gitu. Rasulullah SAW saja untuk mendapatkan sesuatu supaya dikabulkan doanya itu bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Bagaimana kita berputus asa di dalam doa-doa kita? Baru doa sehari 2 hari, ya mentok 5 hari, koyo gak dikabulno koyo iki. Koyo ora dikabulno. Wingi koyo dikabulno, tapi saiki kok koyo kakek maksiat tau gak dikabulno koyo. Kita sudah bosan berdoa gitu. Gak pantas rasanya awak dhewe dikabulno iki. Baru 3 hari 2 hari putus asa. Mungkin kita juga dalam berdoa sering lalai. Ketika berdoa aku tengok ono apa suara apa? Oh, pengumuman apa kok iso masih mati? Dongo gitu. Lalai gitu dalam doa gitu. Ya, tukang ditung aku mau gitu. Ya. Jadi kadang-kadang dalam berdoa itu kurang sungguh-sungguh gitu. Dan kurang kesungguhan itulah sehingga doa itu justru tidak dikabulkan gitu. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala pasti mengabulkan setiap permintaan kita. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Terus lanjutannya? Gimana lanjutannya? Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini zat yang dekat, zat yang sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, ya, dan seterusnya ila akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku akan mengabulkan. Tapi yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan ya kita sendiri. Mungkin karena maksiat yang kita lakukan, mungkin ada hak-hak orang yang
yang kita ambil yang tidak kita penuhi gitu. Mungkin juga ya macam-macam dari penghalang-penghalang terkabulnya doa. Yang intinya semestinya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah secara langsung dikabulkan atau tertunda besok atau besoknya, tapi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau opsi yang kedua, doa kita itu, permohonan kita, doa itu ada doa ya, doa ibadat dan doa permohonan. Ini permohonan. Doa permohonan kita itu ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu musibah yang mestinya menimpa kepada kita. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rumah, mobil dan sebagainya, Allah ganti dengan musibah yang semestinya jika kita kena musibah itu biayanya kurang lebih seperti itu. Ya semua dalam catatan Allah. Kebaikan keburukan kita, musibah atau senang itu dalam catatan Allah. Tapi Allah bisa menukarnya karena Allah Maha Kuasa. Ya Allah Maha Kuasa untuk merubah apa yang sudah menjadi catatannya. Allah tukar yang mestinya kena musibah menjadi tidak. Jadi doanya ditukar dengan musibah yang semestinya menimpa kepada kita. Atau doa itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ke kita di akhirat. Allah yang lebih tahu, kita nggak tahu. Kita nggak tahu dengan diri kita sendiri. Ya, kita tidak lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu dari kita, termasuk dengan diri kita ini Allah lebih tahu dibandingkan kita sendiri yang memiliki diri kita ini. Allah yang lebih tahu. Oleh karena itulah asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wa asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu, menganggap baik sesuatu padahal sesungguhnya itu tidak baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menganggap sesuatu itu baik bagimu padahal sesungguhnya sesuatu itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kamu itu nggak tahu gitu. Jadi kalau kita sudah bergantung kepada Allah, kita memohon kebaikan kepada Allah, kita meminta kepada Allah, Allah berikan kebaikan kepada kita. Meskipun kadang-kadang apa yang kita minta itu kita anggap baik, padahal sesungguhnya nggak baik. Allah yang lebih tahu dan Allah ingin berikan kebaikan kepada kita. Orang tua lebih tahu daripada anaknya. Setiap anak meminta apakah langsung diberikan oleh orang tuanya? Belum tentu. Orang tua akan menimbang ini baik atau tidak untuk anaknya. Ya, padahal pengetahuan orang tua itu sangat terbatas dibandingkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua hanya tahu paling setahun 2 tahun akibatnya. Tapi Allah tahu akibat sampai akhirat Allah tahu. Nah, kembali kepada doa, maka kita harus banyak berdoa, ya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan opsi-opsi itu, sahabat mengatakan, nah kalau gitu kita akan berdoa terus. Ya, kita akan berdoa terus. Kalau memang kenyataannya hasil dari doa itu seperti itu, nggak ada ruginya, maka kita akan berdoa terus, minta kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Maka Allah akan memberikan kepada kita. Kita mungkin bosan mengeluh kepada Allah, Allah nggak bosan mendengarkan keluhan-keluhan kita. Jadi tidak ada ruginya dalam berdoa. Hendaknya kita senantiasa berdoa. Tapi kadang-kadang karena kondisi yang sudah enak, ya, kadang-kadang sudah tidak sakit, sudah sehat, maka malas itu berdoa untuk supaya dijaga kesehatannya kan gitu. Ketika sudah enak, makan sudah cukup, apa-apa sudah ada, sehingga malas berdoa minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah untuk dijaga dan sebagainya supaya tidak hilang gitu. Itu yang sering terjadi di kita gitu, di kita. Padahal sesungguhnya kita ini sangat butuh kepada Allah baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan yang senang, baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan yang lapang. Sesungguhnya kita ini sangat butuh kepada Allah, ya, butuh penjagaannya dalam keadaan senang, butuh penjagaannya atas nikmat-nikmat itu, ya, butuh nikmat-nikmat itu tidak menjadi sesuatu yang melalaikan kita dan lain sebagainya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi bagaimana panutan kita Rasulullah SAW di dalam berdoa, bersungguh-sungguh di dalam berdoa untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Dalam hal ini adalah kemenangan dalam perang Badar. Jadi mana kondisi kaum muslimin sudah sama-sama kita ketahui saat itu. Yang kedua, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah,
tentang pelajaran yang kedua. Setelah keberhasilan, ini yang seringkali merusak niat kita. Mungkin di awal-awal perjuangan kita bau-membau, ya, mengeluarkan tenaga, pikiran, harta benda untuk perjuangan yang kita bangun, untuk sebuah dakwah yang kita berharap kesuksesannya. Namun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemenangan, berikan keberhasilan dalam usaha itu, seringkali niat kita itu rusak. Niat kita rusak. Jadi di dalam niat beramal itu harus terpenuhi 3 kondisi. Pertama, di awal sebelum kita beramal itu harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah beramal kita juga harus tetap jaga keikhlasan itu. Dan ketika selesai amal itu, niat itu juga harus tetap kita jaga keikhlasannya lillahi ta'ala. Jangan di awal kita sukses, ya, menjaga niat kita ikhlas karena Allah, di tengah-tengah beramal, di tengah-tengah perjuangan, niat itu sudah rusak. Ya, mungkin karena pujian, mungkin karena celaan. Niat itu sudah tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Mungkin di tengah-tengah bisa sukses, tetap terjaga niat ikhlasnya. Setelah selesai akhir dari amal itu seringkali tidak terjaga, ya, tidak terjaga. Mungkin suatu contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin salat malam, ya, kita ingin salat malam di sepertiga malam. Allah bangunkan kita di sepertiga malam. Allah bantu kita untuk bangun sehingga bisa berwudu dan melakukan salat malam. Ketika salat malam niat masih terjaga ikhlas, walaupun ada orang yang mengetahuinya, ya, karena mungkin salatnya di masjid atau di musola, ada kerucuk-kerucuk orang wudu, ada orang yang mau salat juga, ketahuan kan gitu. Tetap nggak berubah, ya, tetap ya khusyuknya, tetap tidak bertambah khusyuk, gitu. Juga tidak berkurang khusyuknya, tetap lillahi ta'ala, nggak melihat orang itu sudah. Ada nggak adanya sama saja rasanya, gitu. Tapi ketika selesai sholat malam dan malam sudah hilang di pagi-pagi atau di siang hari, kadang-kadang niat itu rusak. Niat itu tuh rusak dengan cerita-cerita kita, muncul dalam hati, pengen diketahui orang kalau kita tadi malam itu sholat malam. Oh ngapa-ngapai Gus? Iya, koyo kedawan tak Gus sholat malam mau surat-surati, ngantuk. Ya kalau bisa menjaga omongannya itu, walaupun kamu begitu bisa jaga hatinya, ya nggak masalah gitu. Tapi apa maksudnya cerita seperti itu gitu? Gitu. Bukankah para ulama, ikhlas itu, di antara ciri ikhlasnya itu kamu menyembunyikan kebaikanmu seperti engkau menyembunyikan aibmu karena takut diketahui orang lain. Jadi di antara definisi ikhlas yang dijelaskan oleh para ulama untuk memudahkan kita memahami, itu seperti itu, ada yang seperti itu. Ikhlas itu adalah engkau menyembunyikan amal solehmu seperti engkau menyembunyikan aibmu karena takut diketahui oleh orang lain. Semua kita tidak pengen diketahui aib-aib kita. Kita nggak ingin orang tahu kalau kita itu kalau tidur ngorokan. Ya, contohnya kan ya. Kita nggak ingin tahu. Kita sembunyikan agar orang lain tidak tahu kalau kita tidur itu kayak gasing gitu, mumet gitu. Atau ngentutan gitu. Kita sembunyikan itu. Nah, ikhlas itu menyembunyikan amal soleh seperti kita menyembunyikan aib kita. Nah, itu aib-aib cilik, ya, gulung aib gede-gede tentu lebih rapat di dalam menyembunyikan. Jadi apa perlunya? Saya tidak mengatakan yang bercerita seperti itu dia ikhlas, tidak. Ya, makanya saya katakan kalau hatinya bisa terjaga dengan dia ngomong seperti itu, nggak ada niatan apa-apa sesungguhnya. Bahkan kadang-kadang ada niat untuk memotivasi, kan ya ada. Ada niat untuk memotivasi orang lain. Kalau hatinya bisa menjaga, alhamdulillah.
Tapi apa iya gitu. Apa iya, apa nggak berbahaya cerita seperti itu? Ada orang yang kadang-kadang keperucut itu biasa lah, orang ya, cerita keperucutnya tengah-tengah baru sadar, iya apa tak cerita itu ada yang seperti itu. Nggak ada niatan untuk riya, tidak ada. Ada. Nah, jadi saya tidak mengatakan yang bercerita itu tidak ikhlas, tidak seperti itu. Tapi hendaknya kita ingat-ingat, ya, ikhlas itu harus tetap dijaga sejak awalnya sampai akhirnya. Ya, jangan sampai kejadian seperti para sahabat Nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan, ya, dengan kondisi yang parah seperti itu, payah seperti itu, Allah berikan kemenangan. Ini luar biasa dibandingkan kondisi yang biasa-biasa terus menang gitu. Luar biasa ini. Euforianya itu luar biasa. Para sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang mulia, ya, orang-orang yang mulia dalam masalah harta bisa berebutan, bisa menjadi garang dengan saudara sesama muslim, bisa mengungkit-ungkit apa yang menjadi perjuangannya. Oh, saya lebih berhak, saya yang langsung berhadapan dengan musuh. Bagaimana kalian merasa lebih berhak? Saya yang mempertaruhkan nyawa dengan musuh, saya yang lebih berhak. Yang satu tidak mau kalah. Sampai yang tidak lebih berhak, saya yang lebih berhak, saya menjaga Rasulullah. Kalau ada apa-apa dengan Rasulullah, apakah sampean juga akan tetap berperang? Nggak mungkin. Ya, semangat sampean, kekuatan sampean akan tetap utuh. Jika Rasulullah SAW tidak ada, akan loyo, patah semangat. Kami yang lebih berhak. Yang ketiga juga tidak mau kalah, saya yang lebih berhak. Ya, saya yang mengumpulkan harta kok, saya yang ngambili kok. Ya, ini milik saya. Jangan sampai setelah kita sukses dalam dakwah, ya, dalam apa saja, ya, dalam pembagian zakat, lagi musimnya bagian zakat, ya, terus merasa paling berat. Nah, aku kira nih kata kei ngono lho, terus piye? Saiki kok sementang-mentang be aku. Mengatasi tak silai 1.000 kok gak oleh, mungkin nih kowe DP aku tapi tak kei duit zakat barang. Ya gitu. Kebaikan kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini enggak lebih gampang daripada mengawali gitu, menjaga niat di awal. Justru yang banyak lalai gitu. Banyak hilang amal itu setelah rusaknya niatan di akhir-akhir seperti ini, setelah selesainya amal. Oleh karena itulah jangan sampai pahala amal kita itu hilang karena tadi rusaknya niat tadi. Kita tidak bisa menjaga niatan itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan selama kita hidup pasti kita beramal. Selama kita hidup pasti kita berusaha, pasti kita berjuang, berdakwah dan sebagainya. Baik secara pribadi juga berjamaah. Juga berjamaah. Sekarang kita ini sebuah jamaah, ya, bukan jamaah hizbi, ya, bukan jamaah. Artinya kelompok orang itu kan berjamaah, punya tujuan yang sama itu kan berjamaah, kan, gitu. Tidak harus mesti ada begini-begini. Penamaan jamaah ya kumpulan salat jamaah, salat Jumat dan sebagainya jamaah. Ya. Kita sekarang sedang berjamaah, punya tujuan yang sama untuk berdakwah dalam agama ini. Ada banyak rintangan yang sudah kita hadapi. Ada cacian, ada makian, ada fitnah, gitu. Ada berita-berita yang buruk dengan kita dan sudah kita hadapi dengan. Bisa jadi, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan hasil dari dakwah kita ini sehingga berkembang dakwah ini. Orang mengenal sunnah, orang mengenal bisa membedakan antara tauhid dengan syirik. Orang sudah bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah, gitu. Allah mengenal agama ini. Kemudian mungkin kita punya masjid, mungkin kita punya musola dan sebagainya. Atau masjid yang ada bisa kita sukseskan, kita ramaikan, ya, dengan kebaikan-kebaikan di dalam agama kita ini. Hubungan sesama kaum muslim menjadi rukun kembali, tidak ada percekcokan, tidak ada fitnah, gitu. Hatinya bersatu di atas agama ini karena dakwah yang kita lakukan.
Jangan sampai nantinya kemudian kita merasa paling berjasa. Ya, jangan sampai nantinya rusak amal-amal kita dengan meremehkan usaha temannya, amal usaha temannya. Iku sapa lagi keinginane awak dhewe payah-payane mbok iki panasen iki ngaji di ngono wong. Kowe lagi saiki wis penak-penak. Nah, gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Kalaupun ada yang meneruskan, ya kita ikhlaskan saja. Ya, kita ikhlaskan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita yang mengawali akan terus mendapatkan pahala dari orang-orang yang meneruskan itu. Tanpa harus mengungkit-ungkit apa yang sudah kita lakukan. Dan itu bukan perkara yang gampang. Itu bukan perkara yang gampang. Mungkin saiki gampang ngono doa ya. Angger iso ono ngaji eling pokoke gitu. Belum tentu. Ya, belum tentu. Nanti semua akan merasa paling berjasa. Ya, akan paling berjasa. Mungkin Pak Sultan mungkin kata enggon kaya ngaji nok ndi ketika gegeran mbek kanca sak kancane gitu. Saiki ape mentang-mentang gawe dhewe macam-macam gitu. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Ya kalau berkembang bikin lagi tanpa ada hati yang serik ya insya Allah menjadi kebaikan, keberkahan. Ibaratnya pabrik ya produksi ini tambah akeh gitu. Jangan disikapi ini gawe perpecahan. Banyak pondok-pondok yang santri-santrinya atau ustadz-ustadznya kemudian bikin pondok baru. Ya. Sehingga kita mengetahui keberkahan dakwah ini sudah sampai di mana-mana. Ya kalau itu disikapi dengan perpecahan ya nggak ada pondok-pondok baru. Ya, nggak ada pondok baru. Nggak ada lembaga baru. Dan dakwah itu akan berkutat di situ saja. Jadi silakan mungkin bikin baru. Yang penting hati kita tetap bersatu. Wah, kumpul ya kumpul gitu. Saya ingat dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Sapi kemarin di Riau itu banyak lembaga dakwah. Ya, masjid, kajian banyak sekali. Termasuk pondok-pondok itu juga banyak sekali. Tapi mereka tetap bersatu. Ada momen-momen mereka kumpul semua kepengurusannya itu. Ya, ustadz-ustadznya kumpul. Walaupun kadang-kadang nggak ada yang disampaikan apa-apa ya, ngobrol, makan bareng selesai. Ini dibiasakan sehingga tidak ada hati yang tercerai-berai. Sering ketemu gitu. Jika ada suara-suara dari luar, sama itu katanya ini begini-begini, kita lu ketemu biasa aja nggak ada apa-apa kan gitu. Tertolak dengan sendirinya. Ya kadang-kadang sering tidak ketemu itu juga menjadi lahan setan untuk membisik-bisikkan. Ya. Jadi ini kita ingatkan untuk diri saya sendiri juga antum sekalian mengambil pelajaran dari surat yang turun di bulan yang mulia seperti bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Di waktu itu di zaman para sahabat sedang perang Badar dan mendapatkan sebuah kemenangan, ya, kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan kondisi yang secara akal tidak mungkin mereka menang. Tapi semua atas kuasa Allah. Kita pun jangan pesimis, ya, jangan pesimis dalam berjuang. Kita tetap optimis, berusaha dan berdoa. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang kita lakukan. Yang terpenting tadi ada syarat kemenangan itu ada usaha dan ada doa. Bukan sekedar doa saja atau usaha saja, tapi juga usaha dan doa. Ini kita ambil dari pelajaran tadi para sahabat begitu berusaha walaupun dalam kepayahan tetap berusaha. Ya, mereka tidak pesimis. Waduh, ngadepi musuh sakmono tikel telu, gak mungkin Jawa dia menang gitu. Mereka adalah jagoan-jagoan Quraisy, bapak-bapak kita dahulu itu. Pengalaman perangnya ya, sudah jauh di atas kita. Ya, sudah pesimis dahulu. Ya gak mungkin kita ke sahabat saat itu menang. Waduh, gimana ini perjalanannya sudah payah dalam kondisi puasa. Ngono kono sekarang digoroki gak ditenog gentek. Ternyata sampai di Badar juga tidak mendapatkan tempat air kan gitu. Tempat air sudah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Tambah payah, wudu aja tayamum dan sebagainya. Nah, itu kalau nggak betul-betul punya usaha yang sungguh-sungguh dan optimis, ya, dengan kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan, ya, tidak akan diberikan kemenangan.
Ya, selain juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah SAW berdoa dan juga para sahabat ikut berdoa mengaminkan, ya. Dan doanya Masya Allah luar biasa. Cuplikan doanya saja pernah menggemparkan Indonesia. Ya kan? Ya enggak? Padahal dibacakan seorang wanita. Nah, coba dibacakan oleh pemimpinnya. Gitu ya. Itu saja sudah menggemparkan Indonesia. Ya, apalagi saat itu Rasulullah SAW yang membaca doa itu sampai Abu Bakar merasa kasihan betul-betul Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sudahlah ya Rasulullah gitu. Allah pasti memenuhi janjinya, memberikan kemenangan kepada antum, kepada kita semua. Sudahlah Rasulullah, nggak usah begitu. Saking saknone lihat Rasulullah berdoa kok sampai begitu. Orang yang mulia, ya, orang yang dekat kepada Allah gitu. Sampai penuh harapan seperti itu. Si para sahabat-sahabat juga sambil menangis berdoa gitu. Jadi usaha yang sungguh-sungguh, ya, nggak usah hiraukan yang ada. Kalau memang ini jalan yang benar, kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, dengan usaha dan juga dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan, dan kemenangan yang sesungguhnya adalah tentu saja kemenangan hati kita untuk tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kemenangan yang seperti itu dirasakan oleh semuanya. Tapi kalau kemenangan hati kita itu kita sendiri yang merasakannya. Ya, kita sendiri yang merasakannya. Kalau gagal ya gagal kita sendiri yang merasakannya. Kemenangan itu. Maka saya katakan kemenangan yang sesungguhnya adalah kemenangan hati kita untuk tetap ikhlas menjaga untuk tetap sukses menjaga keikhlasan hati kita. Apa yang kita lakukan adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin pelajaran-pelajaran yang lainnya juga tentu bisa kita gali dari kisah dan dua ayat ini. Tetapi karena kita ingin fokus supaya mudah diingat, ya, untuk saya dan juga untuk sekalian, maka saya cukupkan 2 poin saja pelajaran itu. Ya, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.